Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 41. Sensasinya kaya di awan. Sampai menjelang waktu istirahat, ponsel Rere masih sepi. Devon belum menghubunginya. Padahal Rere tengah berharap jika hari ini Devon mengajaknya untuk lunch seperti yang biasanya ia lakukan pada Qiu Zueng. Namun sepertinya mustahil melihat Devon orang yang sangat profesional dalam bekerja. Dia tak mungkin sembarangan memperlihatkan kebersamaannya dengan Rere, meski sebenarnya mereka sudah saling romantis. Rere cemberut, berkali-kali mendecak tanda bad mood. "Ken, gue mau bikin kopi dulu ya," ujar Rere pada Candi. "Siang-siang ngopi Re?" tanya Candi heran. "Lagi males makan gue. Mau ngopi aja sekalian biar banyak inspirasi." Dusta Rere. Aslinya dia sedang menunggu ajakan makan siang dari seseorang, mengharap pakai banget gitu. Serah ludah, jangan lupa kopinya kopi hitam kupu-kupu, banyol Candi. "Kaya dukun dong," balas Rere lalu berjalan menuju dapur. Ada Bu Rere, sapa Naura, anak didik di bagian marketing. Rupanya Naura juga tengah menyeduh kopi di dapur. Hai, sapa balik Rere dengan ramah. "Tin, gimana setelah suami lu minum ramuan yang gue saranin? Top chair kan khasiatnya?" Tanya Lala yang kebetulan sedang ngerumpi asyik bersama Tina di sebelah kompor. "Wih, gila lah manjur banget, suami gue jadi makin garang, ampe kewalahan gue." Sahut Tina bersemangat, mengacungkan jempolnya puas. Pengantin baru, obrolannya seputar ranjang bae, Naura ikutan nimbrung. Rupanya Tina baru aja menikah, mungkin sekisaran 1 mingguan ini. "Pengalaman pertama gue kan baru ngelakuin ini sama suami," sahut Tina tanpa ragu. Entah kenapa hati Rere tergerak untuk ikut mendengarkan obrolan mereka. Rere menyeruput kopinya pelan agar bisa mengikuti obrolan selanjutnya. "Masih sakit?" tanya Lala lebih belak-belakan. "Dikit," jawab Tina sambil nyengir. "Yang paling sakit itu pas baru pertama kali, tapi sekarang udah lebih nyaman dan bisa mengikuti irama. Apalagi kalau udah naik, geli-geli ya hoi." Rere menelan salivannya, mereka terlalu vulgar menceritakan hal itu, namun justru membuat Rere semakin penasaran. "Gue paling gak bisa nahan kalau suami udah gitu, apalagi kalau tangannya udah aktif, suka langsung basah aja," tambah Tina. "Nanti kalau udah 1 tahunan kayak gue nih, udah gak sakit lagi, begitu bles langsung sensasinya kayak diawan," tambah Lala. Rere memejamkan matanya, dia benci dengan apa yang tengah dipikirkannya sekarang. Seakan ada sesuatu yang menjangkit seluruh tubuhnya, ada desiran nyeri di ujung perutnya. Namun nafasnya naik turun tak terkendali. "Bu Rere," Naura mengagetinya. Melihat ekspresi Rere yang merah padam membuat Naura sedikit heran.
"Hao, enggak apa-apa, kopiku pahit," jawab Rere dengan gugup. "Permisi ya." "Kenapa tuh Bu Rere?" tanya Naura heran. "Paling dia lagi bayangin rasanya disentuh cowok, kabarnya kan dia jomblo," aku ejek Lala menertawai ekspresi Rere. Lala yang notabene-nya sudah menikah lama pasti tahu gestur Rere yang seolah tertarik dan penasaran dengan obrolan mereka. Bisa jadi dia kepancing ya, orang enak kok, kalau udah nyoba pasti ketagihan. Celetuk Tina, pengantin baru yang lagi hot-hotnya, emang suka nggak ada akhlak kalau ngomongin hal itu. Mereka hanya terkekeh menertawai Rere. "Astaga Rere, apa sih yang lu pikirin? Kenapa lu jadi kepancing dengan obrolan mereka? Jelas-jelas itu obrolan yang unfaedah." "Bersihkan otakmu Rere, bersihkan," gerutu Rere merutuki kekonyolan dirinya. Pikiran Rere jadi makin kacau, bayangan-bayangan aneh dan menakutkan berputar-putar di otaknya. Dia bahkan selalu mengingat tiap sentuhan hangat yang Devon lakukan. Bahkan ciuman panas Devon seakan begitu terasa saat ini. Apa Rere menginginkan hal itu? Atau terpancing dengan kata-kata tiga perempuan tak jelas tadi? Hari ini Devon seperti mengabaikan Rere, entah itu karena kesibukannya ataupun perasaan Rere saja yang terlalu kecewa dicueki Devon. Padahal dari dulu Devon tak pernah hangat dan lembut dengannya. Mungkin karena efek baper karena beberapa hari terakhir dia dan Devon sudah intens, apalagi tadi Rere terpancing dengan obrolan vulgar rekan kerjanya. Rere semakin menggerutu jengkel saat tahu Devon telah memesankannya taksi online serta menyuruh Rere pulang duluan. Padahal Rere sudah sedari tadi menunggunya. Dengan langkah kesal Rere masuk ke kamarnya dan langsung mengurung diri. "Bennett bener nyebelin, dia sendiri yang ngomong mau ngawasin aku, kemana-mana harus sama dia. Tapi hari ini, aku udah capek-capek nunggu malah diusir, suruh naik taksi, ngasih kabar juga enggak." Maunya apa sih? Rere bersungut-sungut sendiri, uring-uringan tak jelas khas orang yang lagi kasmaran. Rasa kesalnya membuatnya enggan melakukan apapun. Meskipun beberapa kali Bimur mengetuk pintu menawarinya makan malam, namun sama sekali tak digubrisnya. Dia hanya menyampaikan jika sedang tak nafsu makan. Tiba-tiba terngiang celotehan Lala, Tina dan Naura tadi siang di dapur kantor. Rere kembali traveling dengan pikirannya sendiri. Membuat tangannya tergerak untuk membuka laptopnya, lalu jarinya dengan lincah mencari link film dewasa. Awalnya Rere sempat frustasi sebab beberapa link yang dibukanya tak ada penyajian film sesuai yang diharapkan, sampai dia menemukan satu link. Rere menggunakan handset lalu sedikit mengecilkan volume, pelan film yang beradegan suami istri itu diputar. Berkali-kali Rere meneguk ludahnya sendiri, mengikuti tiap desah manja seorang wanita yang tengah dicumbu oleh kekasihnya. Rere ikut menghayati tiap adegan yang dipertontonkan. Rere mulai merasakan sensasi yang sulit diartikan pada dirinya, nafasnya memburu seakan dia hanyut dalam adegan film itu.
Suhu tubuh Rere memanas, tubuhnya menegang saat adegan berpuncak pada penyatuan antara kedua pemain. Mempertontonkan ritme yang membuat Rere makin sulit mengendalikan dirinya. Tiba-tiba, Re. Sebuah panggilan dengan nada suara yang berat mengagetkannya, matanya melotot dengan wajah yang kaku. Itu kan suara Devon, batin Rere menggumam. Re, apa kamu sudah tidur? Kata Bimur, kamu belum makan malam, ayo makan bareng aku, ucap Devon lagi sambil mengetuk pintu sekali lagi. Rere makin panik. Dia tak bisa membayangkan seandainya Devon membuka pintu kamar dan melihat kelakuannya, menonton film dewasa yang cukup vulgar ini. Rere memilih diam, meski sejujurnya saat ini dia ingin keluar menemui Devon dan Rere mengacak-ngacak rambutnya, pikirannya benar-benar kotor. Rere mematikan laptopnya lalu menaruhnya dengan sangat hati-hati sampai tak mengeluarkan suara. Re, panggil Devon lagi, namun tetap sama tak ada sahutan dari si pemilik nama. Apa dia udah tidur ya? Tapi tumben amat tidur jam segini, atau dia marah karena aku mencuekinya hari ini. Gumam Devon menerka-nerka dirinya sendiri. Gimana tuan, apa non Rere mau keluar? Tanya Bimur khawatir. Devon hanya menggeleng pelan. Bibi khawatir tuan, non Rere sakit perut karena sejak pulang kantor tadi sama sekali tak mau keluar kamar. Bahkan Bibi bujuk untuk antar makanan ke kamar saja ditolaknya. Mungkin dia kecapean, Bi, makanya langsung istirahat. Apa tuan bikin dia marah? Tanya Bimur polos, membuat Devon terdiam sesaat, berpikir. Apa dia marah? Bukankah biasanya juga aku selalu cuek dengannya jika di kantor? Tanya batin Devon. Mungkin dia sedikit kesal dengan Kubik. Seharian ini aku sibuk bahkan sampai sore masih meeting dengan beberapa klien. Aku juga menyuruhnya pulang duluan, karena jika menungguku, aku tak tega, jelas Devon sedikit menyesal. Bisa jadi itu tuan, non Rere nggak biasanya mengurung di kamar, terka Bimur. Ya udah Bi, buatkan aku kopi saja. Aku mau mandi dulu, jadi letakkan di meja TV. Baik tuan. Devon pergi ke kamarnya, pikirannya masih tertuju dengan Rere yang tiba-tiba merajuk dan mengurung diri. Benarkah Rere kesal dengannya? Devon meraih gawainya lalu menekan tombol panggil di nomor Rere. Lama tak ada sahutan, entah sengaja atau memang gadis itu sudah tidur. Tapi Devon merasa kehilangan saat tak digubris oleh Rere. Rere menatap layar ponselnya dengan malas. Nomor Devon melambai-lambai menunggu sahutannya. Rere cuek lalu kembali merebahkan tubuhnya di kasur. Hatinya masih tak menentu. Antara kesal karena dicueki Devon seharian sama rasa penasarannya yang semakin tak terkendali. Apakah ini yang namanya hasrat yang harus tersalurkan? Rere menelungkupkan wajahnya membenamkannya di dalam bantal.
Devon geram segera turun dan berdiri tepat di depan pintu kamar Rere. Sekali lagi diteleponnya nomor ponsel Rere sampai pada akhirnya dengan malas Rere menjawab panggilan teleponnya. "Hem," sahut Rere malas. "Kenapa baru angkat teleponku?" hardik Devon menahan marah. "Mau ngapain sih? Aku mau tidur, gak ada yang penting kan?" sahut Rere judes, nada suaranya terdengar sangat ketus. "Oh, jadi begini sikap seorang istri pada suami," Devon tak terima. "Istri macam apa yang suami pulang kerja tak disambut giliran di telepon malah ketus? Kenapa istri terus yang selalu disalahin? Apakah suami itu seorang dewa yang tak pernah salah?" Jika Anda merasa suami yang paling benar, coba introspeksi diri apa yang membuat istri Anda marah. Bukan bisanya cuman marah dan nyalahin orang lain. Devon makin yakin jika Rere bete dengan sikapnya hari ini. Diam-diam sebenarnya Devon senang karena Rere sengambek itu saat dicuekin Nia. "Keluar temani aku ngopi," perintah Devon. "Enggak, aku ngantuk," tolak Rere judes. "Keluar sekarang atau aku," ancam Devon, namun langsung dipotong Rere dengan cepat. "Atau apa? Atau aku masuk kamarmu sekarang?" Devon langsung membuka kamar Rere. Yang sialnya Rere lupa jika pintu kamarnya tak pernah dikuncinya. Untung saja Devon masuk sekarang, bukan tadi saat Rere tengah menonton film itu. Rere cukup kaget melihat Devon berjalan di kamarnya dan langsung menghampirinya di ranjang. Refleks Rere bangun dan duduk menyudut di pojok dinding ranjang. Seringai Devon terlihat begitu mengerikan, seperti vampire yang menemukan mangsanya. Rere beringsut takut. "Kau marah karena hari ini aku mengacuhkanmu?" tanya Devon tanpa basa-basi, membuat hati Rere tertotok. "Apaan sih, sok kepedean deh," elak Rere memasang wajah judes menutupi gugupnya. "Lalu kenapa kamu mengurung diri di kamar menghindariku? Aku itu capek ngantuk, siapa juga yang menghindarimu?" Rere beranjak bangun. Mata Devon tertuju pada sesuatu yang terlihat mengganjal pada diri Rere. "Itu celanamu kenapa basah?" tanya Devon heran. Rere terbelalak. Dia sendiri tak tahu kenapa bisa basah begitu. Apakah ini efek film tadi? Wajah Rere pucat pasi, menahan malu dan panik. Dia memaksakan bibirnya untuk meringis walau jatuhnya jadi nyengir kucing. Devon makin curiga menatap Rere tajam. Tapi sepersekian detik Devon berubah tersenyum penuh arti, ditatapnya wajah Rere sekali lagi. Sepertinya Devon tahu apa yang sudah terjadi dengan istrinya. "Apa kau menginginkan itu?" tanya Devon pelan. Rere tergagap, hanya bisa menggeleng. "Lalu apa yang terjadi hingga celanamu basah?" "Tak mungkin kamu ngompol," selidik Devon. "Aku tadi lupa pakai CD yang masih basah," sahut Rere asal.
memberikan alasan yang terdengar ambigu. Jangan bohong padaku, kejar Devon menekan ucapan Rere. Udah sana pergi, aku mau tidur. Rere berusaha mengalihkan perhatian Devon. Sebab Rere tahu jika Devon telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sejak kapan kau memikirkan itu? Devon masih terus mengintimidasi Rere. Bukan urusanmu, ayo pergilah, rengek Rere judes. Katakan siapa yang mengajarimu, Devon geram. Aku hanya dengar dari teman kantor tadi yang bercerita dia pengantin baru. Dan aku penasaran makanya aku nonton itu, sahut Rere ketus. Dia tak bisa lagi mengelak dari kejaran Devon. Devon menyeringai lebar. Sejujurnya dia ingin ketawa lepas melihat tingkah Rere yang lucu menurutnya. Rupanya gadis ini memang benar-benar masih polos. Tapi Devon sengaja mengerjai Rere membuatnya makin malu dan tak berkutik. Jadi kau terangsang dengan adegan di film yang kau tonton. Udah deh kak, gak usah dibahas, rungut Rere. Jadi kau sudah mulai mengharapkan, itu, kau mau melakukannya denganku. Jangan ngadi-ngadi ya kak, berani kau macam-macam gue tampol lu, bodoh amat suami ataupun bos, ancam Rere melotot. Namun membuat Devon semakin gemas dibuatnya. Kenapa tak kau coba praktekkan denganku apa yang sudah kau tonton tadi? Sebagai seorang istri sudah selayaknya kau melayani suamimu dengan baik, bukan? Kak Devon jangan macam-macam, atau aku akan teriak supaya Bimur dan Bining ke sini. Rere semakin panik, beringsut ke pojokan berusaha menjauhi Devon yang semakin beringas mendekatinya. Teriak saja, mereka tidak akan berani masuk ke kamarmu jika mereka tahu teriakanmu karena aku. Apalagi jika teriakanmu berubah desiahan seperti di filmmu tadi, balas Devon santai. Rere terdiam sesaat. Dari mana Devon tahu soal desiahan wanita di film itu? Apakah semua film dewasa pasti sama? Ah, Rere masih sepolos ini ternyata. Devon menarik kaki Rere dan menelentangkan tubuhnya di kasur. Tanpa jeda Devon langsung menindih tubuh Rere menghimpitnya kuat. Tengkalan tangan Devon mengunci kedua tangan Rere, membuatnya tak bisa lagi berkutik di bawah kendali Devon. Rere meronta berusaha melepaskan diri, meskipun sebenarnya hati kecilnya menginginkan ini. Namun tubuhnya seolah menolak, dia belum bisa memberikan ini pada Devon, apalagi Devon memulainya dengan cara seperti ini. Lepasin, pekik Rere. Wai, bukannya tadi kamu nonton ini kan, goda Devon. Please jangan lakukan itu sekarang, aku mohon, aku belum siap kak, Rere memelas. Belum siap katamu, lalu kenapa kau terpancing cerita orang dan kau menontonnya, protes Devon. Aku hanya penasaran, maafkan aku, Rere hampir menangis, air matanya sudah mulai mengembang di pelupuk mata. Antara takut, panik dan malu. Mandilah, lalu temani aku makan.
Devon melepas cengkalan tangannya. Dia tak tega melihat Rere yang ketakutan dibuatnya. Rere langsung beringsut bangun, menjauh dari Devon, masuk ke kamar mandi dan menguncinya rapat. Rere menghela nafas panjang, serasa baru saja lepas dari predator. Rere, bodohnya lu. Kenapa lu pakai acara penasaran sama hal kayak gitu, yang akhirnya ketahuan sama Devon? Astaga Rere, ceroboh. Rere memarahi dirinya sendiri. Kekonyolannya membuatnya malu di depan Devon. Selepas ini seperti tak punya muka lagi untuk bertemu dengan Devon. Esokan paginya, Devon telah rapi dengan jas setelannya, lengkap dengan arloji mewah dan sepatu yang mengkilap licin, bahkan lalat saja kepleset jika berani mampir di sepatunya. Devon duduk dengan tenang menyantap sarapan pagi di meja makan, sembari sesekali melirik ke arah kamar Rere yang belum juga dibuka. Tumben sekali Rere belum keluar dari kamar jam segini. Biasanya dia akan bangun pagi dan terlebih dahulu menunggu Devon di meja makan. Apa dia masih marah, atau tambah bete karena gue kerjain semalam? Tapi bukannya setelah itu dia sudah bersikap biasa saja waktu menemaniku makan malam, gumam Devon bingung. Tak lama Rere keluar kamar, dengan langkah tergesa dia menghampiri Devon di meja makan. Kak, aku berangkat duluan, hari ini aku ada jadwal training orang baru ke lapangan. Rere berpamitan. Sebenarnya dia sedang mencari alasan untuk menghindar dari Devon. Rasa malunya masih membuatnya tak punya nyali di dekat Devon. Duduklah berangkat bersamaku, sahut Devon datar, bahkan tanpa menoleh ke arah Rere. Kali ini aja ya, aku berangkat naik ojek online. Aku buru-buru nih, ucap Rere tergesa-gesa. Devon menatapnya tajam. Namun Rere cuek dan langsung meraih tangan Devon dan menciumnya tanda pamitan. Aku duluan ya bayi. Rere berlari keluar rumah. Namun Rere terus berlari. Devon kembali duduk di kursinya, meski dia heran dengan sikap Rere yang terburu-buru. Namun Devon membiarkannya saja, dia kembali menikmati sarapan paginya dengan tenang. Syukur deh Devon gak menghalangiku, aku bisa menghindarinya pagi ini. Aku masih malu soal kejadian semalam, takut Devon mikir macem-macem lagi. Ucap Rere merasa lega. Langkahnya dipercepat untuk keluar rumah sambil menunggu pesanan ojek online-nya datang. Bersambung.